Ya udah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, nggih. Mari kita berdoa dulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin wa bi Rasulillah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Oke, selesai. Matur nuwun. Ini udah masuk semua ya. Anggapnya masuk semua itu aja ya. Nah, sentensi dan oke. 9. Kira-kira ada nggak orang 9? Ya ada orang satu. Itu anggap itu kabeh. Oke, matur nuwun. Bapak, Ibu-ibu semuanya mohon maaf ya, ini hari ini saya full banget deh. Jadi depan dari pagi sampai nanti malam urusan masjid dalam malam ya. Maghrib sama dengan. Oke, ini sekarang kita melihat seberapa jauh sih tuntutan pasar Indonesia berkaitan dengan CSR itu ya. Menakar menakar tuntutan pasar Indonesia terhadap strategi CSR transformasi menuju bisnis konten di era value driven consumer. Oke, jadi semakin asumsinya orang itu semakin sugih itu semakin banyak tuntutan kan, asumsinya gitu. Betul gitu ya, tambah sugih tambah rewel Mas. Sing terus sugih-sugih ini pripun? Ya. Oke, oke. Kalau zaman ya jam zaman anu zaman dulu mungkin kaitannya tentang apa kerja itu untuk tuntutan orientasi jangka pendek. Ya dalam yang penting eh, kalau dulu tuh oh, apa makan hari ini, nah. Kalau sekarang kan makan apa hari ini? Nah, apa makan hari ini kan berarti ya emang orientasinya lalu mencari sesuatu yang kira-kira bisa dimakan kira-kira gitu. Kalau sekarang kan orang berpikir eh, makan itu sudah kita bisa memilih ya bukan kebutuhan yang dipenuhi tapi keinginan yang bisa dipenuhi. Nah, berkaitan dengan tuntutan itu manusia ya wajar aja semakin tinggi apa
kesejahteraannya, kemudian semakin peka terhadap lingkungannya, maka kebutuhannya tentu saja udah perlunya keberlanjutan. Ya. Kalau Islam ya rahmatan lil alamin gitu. Oleh karena itu, karena ini bisnis, maka harus ada profit, ya. Kemudian harus memberikan manfaat terhadap people, harus memberikan manfaat terhadap planet, gitu. Ya orangnya ya tersejahterakan, planetnya juga tersejahterakan. Planet itu maksudnya lingkungan, ya. Lingkungannya itu ya, tata kelolanya terus transparansi. Yang ya, kalau transparansi itu ya kadang ada baiknya dan tapi tidak semuanya ditransparansikan ya. Kepentingan publik memang harus transparan, tapi kalau kepentingan private ya tidak perlu ditransparansikan. Di tengah krisis iklim dan kepentingan sosial, publik menuntut tanggung jawab penuh. Praktek bisnis berorientasi short term profit kini ditolak oleh pasar. Kalau kalau dengan lihat dari eksploitasi tambang di Indonesia itu kan seolah-olah kayak tuntutan tuntutan anu kan tuh jangka pendek kan, atau pokoknya di keduk 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 gitu. Nah, lalu tidak ada kelanjutannya harus seperti apa. Sering ditinggalkan jadi kolam-kolam besar ya yang terjadi kayak di Kalimantan. Mungkin ada yang orang Kalimantan di sini. Mungkin bisa bercerita tentang dampak pertambangan apa terbuka. Itu pertambangan terbuka berarti ya. Kalau tertutup kan dibikin terowongan ya. Kalau terbuka ya udah dikeduk loh. Nah, jadi kalau dia mau sustainability mungkin sudah dikeduk, kemudian dibikin disuburkan, kemudian jadikan kolam gitu mungkin ya. Mungkin sekitarnya dihutankan, menarik lagi. Itu kalau bicara sustainability. Tapi kalau biasanya kalau ya pengusaha itu kan pasti oportunis ya. Kalau tidak ada tuntutan, tuntutan dalam bentuk regulasi, ya pasti dia tidak akan menjalankan karena akan mengurangi keuntungannya. Maka dalam kaitannya untuk hal-hal yang sifatnya hijau itu tetap saja regulasinya harus kuat. Orang yang megang regulasi harus kuat gitu. Harus kuat itu tidak lemah, tidak mudah dibayar, tidak mudah disogok lah kira-kira gitu. Nah, ini Indonesia masih sulit ya. Oke. Jadi ada profit, ada people, ada planet. Memang semuanya kan kebutuhannya untuk people. Nah, tapi people juga tidak boleh rusak planet. Nah, konsumen Indonesia dari price driven menuju value driven. Mungkin dulu wah yang penting murah, ya murah, kemudian karena murah harga pokok jadi murah, kemudian itu karena keuntungannya tidak banyak, kemudian iman-iman untuk perbaikan, untuk membangun sustainability yang pemeliharaan juga nggak ada, bahan baku juga dibikin murah gitu. Nah, lalu itu menjadi sebuah circle lingkaran setan yang satanic circle lingkaran setan. Nah, akhirnya ya wis, nah, jadi ekosistemnya jadi rusak. Ini konsumen Indonesia secara rutin. Ya, tapi kalau kita lihat tuh ya, anu ya, persentasenya banyak yang 62 sampai 84 loh. Konsumen Indonesia secara rutin membeli produk ramah lingkungan, keberlanjutan kini sejajar dengan harga dan kualitas. Nah, jadi ya honor honor konorupo gitu maksudnya gitu. Ya karena dan orang sudah mulai mau membeli. Tapi kalau kita lihat, kalau lihat dari limbah yang dibuang itu saja ya belum 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 apa tuh, belum punya kesadaran penuh sih. Ya, karena jumlah limbah yang dibuang itu berlebihan. Hmm.
Tapi kalau memang sampai 82%, 62 sampai 84 itu memang tinggi, Mas. Kalau dari data ya, tembus data ini benar lagi. Nah, artinya willingness to pay premium itu juga semakin meningkat. To pay premium dalam arti orientasi orang membeli eh, produk green itu sudah meningkat. Betul? Mayoritas konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Ya, kalau mungkin orang kota lihat. Yang orang desa ya pemikir ketukun apa ya? Kira-kira gimana? Ya, kalau orang-orang yang sudah ini sebenarnya mungkin ya tesis saya orang-orang yang sadar kayak gini biasanya ekonominya memang lebih baik, ya, lebih baik. Sehingga dia punya pilihan-pilihan. Tapi kalau orang-orang yang ekonominya sangat minim ya mungkin tidak akan punya pilihan, ya. Hmm. Gen Z dan milenial mendominasi populasi produktif, memiliki akses informal luas, krisis terhadap etika bisnis dan lagi memiliki akses informasi luas, kritis terhadap etika bisnis dan tidak ragu menghukum brand yang abai. Insya Allah. Tapi ya bisa juga ya orang-orang Gen Z itu jauh lebih lebih peduli juga bisa saja. Milenial itu umur berapa ya Mas ya? Umur jenengan itu ya mungkin ya. Ya Pak, 30-an, 25, 30-an Pak mungkin Pak. Ya mungkin ya makanya sudah bisa anu, ya biasanya lebih aktif, lebih peduli ya umur segitu itu lebih dan matang. Ada tiga penggerak utama atau market driver ya berkelanjutan bisnisnya. Satu, tekanan investor dan tren environment, sosial dan government. Jadi tekanan pada environment, sosial dan government itu ESG. Transisi dari sekedar rate of investment menuju skor environmental, sosial dan government. Environmental, sosial dan government. Berarti kan ini tren ESG. Orang melihat ESG. Nah, skor ESG tinggi, risiko rendah. Prospek jangka panjang stabil. Akses pendanaan lebih murah. Kalau ESG-nya bagus, ya. ESG itu ya dilihat dari itu di skor environment-nya, skor sosialnya dan dampak sosialnya dan skor dampak pemerintahannya. Nah, kemudian konsumen versus greenwashing. Greenwashing itu pura-pura betul pura-pura menjadi orang yang peduli dengan green business, padahal ya enggak juga sih. Hanya menggunakan memanfaatkan green business sebagai ya sebagai anu dia ya, mungkin sebagai penggerak apa apa ya kunci untuk supaya orang pada membeli produk dia kira-kira gitu greenwashing. Nah, pengawasan publik real time di via media sosial menuntut transparansi jejak karbon dan menolak greenwashing. Kampanye hijau tanpa bukti nyata lah. Greenwashing itu kampanye itu ya, ya betul. Kalau ini banyak ya Mas. Saya kira orang mengatakan produk saya loh, green product ya. Tapi prosesnya mungkin banyak yang nggak melakukan itu. Regulasi ekonomi hijau, kewajiban pelaporan dari pemerintah, komitmen ya NZI Net Zero Emission, Net Zero Emission tahun 2060 ya. Pencapaian SDGs dan standar ketat rantai pasok global. Ya nanti tahun 2060 diharapkan ya udah tanpa emisi.
Hmm, anu apa tuh planet kita ini. Nah, sekarang ini makanya masih ada waktu ya untuk membersihkan planet. Eh, ini kalau ini jalan tiga market driver ini mungkin ya planet kita dibersih. Ya kalau sampai pergi ke New Zealand, pergi ke Eropa, itu udaranya emang betul-betul bersih gitu, ya. Enak di ya, tapi ya karena udah bersih, jadi kita itu tidak mudah lelah. Apalagi di musim semi itu enak. Daerah-daerah Swiss sana tuh, wis bagus. Kalau Indonesia begini, Indonesia ini greenwashing-nya sih oke. Regulasi ekonomi hijau ini ya sudah ada belum ya? Pada tahun sekian net zero emission itu mungkin dah kesepakatan dunia kali ya. Mm. Nah, cuman mungkin sekarang itu Indonesia itu perlu itu membuat skor yang wajar dulu lah, yang tidak terlalu tinggi berkaitan dengan environmental, sosial dan governance itu. Supaya apa ya? Supaya kalau ininya bagus, skornya ini bagus, kemungkinan risiko dampak risiko juga kecil. Oke. Pergeseran dari charity based responsibility menuju tuntutan yang besar, hanya sekedar kepatuhan. Ya, ini karena undang-undang ya wes bayar wes, bayar. Tapi tidak punya ya tempat kita itu kepeduliannya kan seringkali dipaksa ya. Belum muncul dari dalam diri kita. Karena ya tadi kalau kita bicara tentang belief, human belief itu kita itu mungkin masih di dataran masyarakat feodal. Sehingga kepekaan antar sesama itu ya nggak begitu, belum begitu tinggi. Ya karena di negara di apa ya masyarakat yang masih menggunakan cara feodal ini kan eh, s- seperti membelahkan dua kelompok manusia yang satu sama lainnya tidak bisa linkit kecuali karena ada hubungan bisnis saja. Yang satu merasa yang berduit, yang satu merasa yang tidak berduit. Nah, akibatnya ya seolah ada dua kelompok yang satu sama lain akhirnya tidak membangun kepekaan. Ya. Hanya ketika ada tuntutan untuk misalnya harus ada CSR sekian, harganya di sekian, mungkin itu dianggap sebagai itu tindakan yang akan merusak bisnis mereka. Ya, sama dengan pembajakan produk itu juga sama. Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Barat itu sebenarnya sejatinya akan menjadikan bisnis kita jadi sakit kata kata orang-orang yang di Asia. Ya, oke. Kemudian terpisah dari strategi inti atau core business diposisikan sebagai beban biaya kos yang bergantung pada sisa anggaran tahunan. Nah, ini yang biasanya dilakukan CSR lama ya, sehingga CSR-nya itu ya cuma untuk anu aja, untuk kasih pinjaman itu aja. Hmm. Ya, karena sifatnya cuma begitu ya udah reaktif jangka pendek itu benar.
Hmm. Kemudian ilusi reputasi social washing, rawan dipandang sebagai taktik public relation semata tanpa metrik perubahan sosial yang terukur. Ibu niku, ayo dikomentari Mas, gantian. Dan kalau Anda melihatnya sekarang yang berada di perusahaan-perusahaan itu posisinya gimana, Bro? Apakah CSR-nya itu sekedar ya uang sisa yang dipisahkan, tidak nantinya diharapkan akan memberikan dampak kinerja yang lebih baik atau gimana? Atau bukan atau tidak? Izin Pak berkomentar Pak. Kalau saya lihat Pak sekarang karena regulasi pemerintah lebih ketat juga Pak ya. Bahkan lebih tegas lagi sanksi-sanksinya itu bahkan ada banyak perusahaan misalkan biasa Pak bekerja sama dengan industri tambang. Itu Hmm. sudah banyak perusahaan tambang yang didenda, dicabut izinnya terkait kepatuhannya mereka Pak. Setelah mereka di due diligence ternyata banyak pelanggaran. Nah, mereka itu dapat sanksi semuanya Pak. Entah Hmm. pencabutan izin, pembekuan izin, pembatasan operasi segala macam Pak. Itu sudah mulai sih Pak ya. Eh, Pemerintah sudah mulai aware. Apalagi mungkin ada momentum beberapa kali bencana alam Pak ya, karena pengaruh lingkungan yang mulai rusak. Nah mungkin itu menjadi perhatian sekarang Pak. Tapi di satu sisi juga selain lingkungan, sosial juga begitu Pak. Saya lihat perusahaan-perusahaan di sini, khususnya di Sulawesi, sudah mulai aware Pak terkait sosial, banyak program CSR, pelatihan, karena terkait social license to operate-nya mereka Pak. Ketika masyarakat juga kurang diperhatikan oleh perusahaan terkait kesejahteraannya, terkait aktivitasnya mereka itu sering demo Pak. Jadi memang sudah mulai aware juga Pak terkait terkait CSR ini Pak. Mungkin seperti itu Pak tanggapan yang bisa saya sampaikan. Udah, Mas? Sudah Pak. Oke. Bisa ditambahkan Jadi, teman-teman. iya tuh. Jadi kalau kalau kita lihat itu sebenarnya seolah kan ada anu kan, itu masalah kepekaan kita emang tidak anu ya, tidak tumbuh gitu ya Mas ya. Atau itu karena banyak kekuasaan yang terlibat menekan bisnis atau gimana ya karena ya Mas? Menurut sampean. Terlalu banyak maknun saya ya, terlalu banyak apa tuh pungli-pungli itu ya atau gitu gimana Mas? Mungkin Sebenarnya kalau kita sadar betul bahwa ini kan bagus ya, namanya CSR itu ya. ya, Pak. Bagus sebenarnya. Semua orang sih mau tahu bagus. Tapi ketika tekanan dari atas itu lalu banyak iuran ini, iuran itu, iuran ini, orang lalu mikir, wah itu kabeh dulu duit kabeh ngentek duit salah salah. Hmm. Hmm. Mbok menawi nggih. Iya Mungkin Pak. gitu ya. Nanti gimana Mas? Tapi kalau saya ngelihat ya mungkin kan ya kalau CSR ini ada ada dampaknya secara jangka pendek, ada juga jangka panjang Pak ya. Mungkin Hmm. beratnya di situ karena harus menunggu dampak jangka panjangnya sulit diukur. Nah, mungkin tapi Ya lalu sekarang sudah mereka sudah paham sih Pak ya, harus memang sudah mengarah ke situ Pak ya, ke sustainability, ke CSR. Karena kalau dibiarkan tidak ada program segala macam itu bisa menjadi bom waktu bagi mereka Pak sebenarnya. Jadi mau maka tidak mau jangan jadikan charity. ya, Jangan seolah-olah bahwa ini adalah kewajiban perusahaan kepada rakyat kecil. ya Pak. Sehingga tidak ada dampaknya apa untuk saya. Ya, Makanya lalu muncul CFF itu, ya. tinggal mindsetnya Pak ya yang dirubah. Mindsetnya iya, menjadikan bagaimana kita tuh memandang orang equal dulu. Kalau kita nggak memandang equal itu menjadikan kita tuh merendahkan yang kita merasa orang tuh yang dianggap di bawah kita. Kan kalau kalau di barat itu karena dia equal ya kalau ketemu sama siapa saja kelas bawah itu ya berani aja ketemu gubernur langsung ngomong bisa aja. Kalau tempat kita kan nggak bisa. Ya pendekatannya tuh lebih ke kekuasaan ya tempat kita ini.
Ya memang perlu waktu ya mungkin. Tapi ya sebenarnya tempat kita ini ya saja ini perlu waktu ya, kelihatannya waktunya udah banyak. Itu mah ya. Ya semoga sih Mas. Nah, karena sebenarnya kalau 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 ya mungkin di Indonesia itu banyak umat Islam, konsep CSR itu sebenarnya bukan konsep baru ya, karena itu kan konsep orang bersedekah kan itu. Nah, sedekah ya kalau kita punya konsekuensi orang sedekah konsekuensinya dapat pahala, pahala itu konsekuensinya tabungan kita di akhirat. Nah, kalau bisnis kan seringkali tidak sampai ke situ, Lin mikir. Karena ya kan, oke, oke. Nah, nah ini yang makanya CSA diganti ini Mas. Jadi creating share value itu melibatkan perusahaan itu melibatkan orang untuk terlibat dalam perusahaan sehingga bisa memberikan value added di situ. Nah, kan dari filantropis ya giving back pada masyarakat kan itu yang merasa bahwa ini loh aku sudah anu dapat keuntungan darimu maka ini tak balik ke ya untungmu untungku kepadamu sebagian. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang yang merusak alam itu akan terasa itu. Iya ya, saya itu dapat konsesi misalnya 5.000 atau 2.000 hektar batu bara misalnya gitu. Tiba-tiba karena di apa diolah semuanya berlubang tuh itu. Nah berlubang itu kan kita terasa oh ya ya nggak enak juga. Masa kok saya itu telah melubangi sekian ribu kita nggak memberikan dampak apa-apa pada masyarakat sekitar. Mulu kita perlu giving back ya, memberikan kembali pada masyarakat. Nah kemudian tadi kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu sebagai beban biaya. Hmm. Mindset kita diganti. Oh ini mindset jadi investasi jangka panjang. Misalnya apa? Ya misalnya menyekolahkan anak, misalnya ya, menyekolahkan anak-anak sekitar itu dididik. Karena kemarin kan saya lihat tuh orang Papua yang paling pucuk sendiri dididik oleh Profesor ITB itu nyatanya dia bisa jadi juara juara Olimpiade. Cuman ya artinya kan sebenarnya orang-orang di sekitar tambang ya mungkin orang-orang jenengan yang ada di tambang sana kan rata-rata orang-orang pendidikannya rendah-rendah tuh karena tambangnya pasti tengah hutan atau di pinggir pinggir hutan tapi dekat dekat apa pedesaan gitu kan yang di ada kan orang Kalimantan ada kan rata-rata kan begitu. Nah dikelola sebagai investasi jangka panjang strategic investment anggap aja kita jual jual saham beli saham. Nah, nah, ini kali ini saya lihat ini mindset ini CSR ini mindset ini integrasi bisnis terpisah dari aktivitas inti. Ya kalau kita CSR ya udah ini gue bagian tinggal anu lah tinggal uang orang di duit nanti orang-orang nggak punya udah. Bagi kita ini ya cost saja. Tapi sekarang mindsetnya dirubah sekarang menjadi penggerak utama rantai pasok operasi inti. Nah dari sini ini investasi orang-orang itu nanti bisa dipekerjakan menjadi rantai pasok kita. Rantai pasok kita kan bisa bisa forward, bisa backward. Backward itu yang berkaitan dengan bahan baku, yang forward yang berkaitan dengan distribusi barang jadi, ya menjadi toko, toko eceran apa apa gitu. Kemudian sifat dampaknya ya simbolis, kreatif dan berjangka pendek. Nah, kalau CSR itu banyak seremonial, wah, tapi ya enggak uang itu yang hanya habis untuk untuk kepentingan konsumtif ya. Apakah dalam bentuk makanan atau mungkin dalam bentuk yang lain. Ya. Nah, kalau di CSP itu menjadikan dia mendorong orang-orang yang ikut kita proaktif, ya, kemudian menjadi ambasador kita. Ambasador itu selalu memberikan nilai.
pikiran positif, bicara positif tentang perusahaan, ambassador perusahaan. Nah, sama dengan orang-orang kita itu kalau bisa nggak kita melihat apa ya eh, charity itu apa Mas? Charity itu sedekah bagi kita kan mungkin ya mungkin kayak CSR ini. Nah, eh, anggap itu beban ya Pak. Sehingga kita sukanya ya kalau CSR ya kalau gini masjid ya 2.000, 1.000, ya kadang-kadang 5.000, 10.000 gitu aja. Tapi kalau melihat bahwa ini kalau ketika saya kasih uang 50.000 atau 100.000, uang ini nanti akan berputar atau menjadi macam banyak ragam kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif sehingga menghasilkan eh, orang-orang produktif, produk yang lebih berkualitas itu. Nah, pikirannya kan lalu pikiran yang lebih lebih apa? Lebih positif. Sehingga ketika kita bicara itu ya akhirnya yang kita masukkan di masjid yang ya ya jalan nek ming 5.000 ya apalagi 2.000 ya bisa-bisa lah 50.000 kan tidak tiap hari. Kalau atau 10.000 seminggu 2 kali ya atau gimana. Sebagai investasi. Jadi kalau jenengan tuh bersedekah, ya Allah berikan manfaat pada anu apa uang yang saya berikan ini lebih barokah dan memberikan dampak positif pada saya pada kita harus berdoa atas doanya itu Mas. Insya Allah Hirawai diganti Insya Allah. Ya sebenarnya yang bikin ini ya Michael Porter itu orang Yahudi. Mark Kramer. Nah ini mekanis CSR, CSP, film cipta nilai bersama. Kalau mereka tuh ya walau ya karena orangnya tidak anu ya agamanya nggak punya agama kali. Ya konsepnya tetap aja eh, melibatkan manusia lebih manusiawi tapi harus punya feedback gitu. Misalnya inovasi produk lain-lainan menciptakan produk baru yang secara langsung menjawab persoalan dan kebutuhan sosial masyarakat. Misalnya lebih hemat energi terjangkau. Sekarang kan ini banyak produk itu kan. Misalnya sekarang tuh hemat energi itu apa tuh Mas? Listrik ya. Dulu listrik tahun 80 itu kan bolam tuh 100 watt. Tuh, ada 60 watt, 40 watt. Sekarang enggak tuh. Bolam-bolam itu terang benderang tapi ya paling 20 watt. Ya, bisa 10 watt udah terang gitu. Itu baru bolam ya. Tapi ya karena kita, orang Indonesia ya tetap boros ya. Nggak dipakai tetap dihidupin. Kalau orang Jepang nggak dipakai dimatiin. Jadi kadang-kadang ya kalau itu di daerah perumahan ya itu petang banget. Itu kan nggak ada kegiatan ibadah. Jadi petang. Hmm. Nah, produktivitas rantai nilai, value change. Mendesain ulang operasi internal agar efisien dan ramah lingkungan. Mengurangi limbah, menurunkan emisi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ya, betul. CSF itu kan lalu kita bergerak untuk bagaimana manusia itu lebih berkualitas kan. Sehingga perlindungan terhadap pekerja jadi lebih ditingkatkan. Pengembangan klaster ekonomi lokal, nah, membangun ekosistem bisnis inklusif dengan memperkuat kapasitas masyarakat secara petani UKM. Tapi bisa nggak misalnya ya kita ya membantu UMKM tapi menciptakan industri menengah atas nama UMKM. Hmm.
Ya, misalnya apa Mas? Kalau petani, oh, yuk petani ini, petani. Mungkin siap. Pak Tri, ya maaf ya, korupsi sebentar. Ya, dia pulang. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Sebelumnya tapi Pak. Ini kali ya. Nah, kelihatan sekarang. Iya Pak. Jadi ini intinya tuh CSF tuh lebih anu lebih peduli tidak sekedar memberi charity tapi dia menganggap yang kita lakukan tuh investment, social investment. Ya. Mungkin bentuknya tidak dalam bentuk profit tapi benefit. Kalau profit kan uang, kalau benefit itu kemanfaatan. Ya, ada yang disebut profit dan ada yang disebut benefit. Makanya dia orang-orang sekitar itu tidak dianggap sebagai faktor apa predator itu enggak, tapi jadikan faktor eh, strategik kolaborasi enggak, kolaborasi strategik karena eh, saling memberikan manfaat kepada perusahaan. Hmm. Ini kalau PT Unilever, Nestle, Pertamina ya. Kalau Unilever ini perusahaan Unilever ini perusahaan mana Mas? Perusahaan anu ya, Unilever itu Belanda ya. Nestle Amerika betul, Nestle. Coba mungkin ini Unilever kemitraan petani kedelai KAM. Mungkin Unilever itu untuk membuat anu semacam membuat kecap segala itu. Ya. Nah, Unilever Nestle itu mereka pasti membutuhkan itu membangun sebuah ekosistem yang tidak sekedar memberi bantuan tapi tidak ada manfaatnya, tetapi memberi bantuan yang seperti dalam bentuk sharing atau kemitraan perusahaan ya, misalnya ya tadi ini kalau kita lihat nih ya, perusahaan misalnya eh, mem- melatih ya, melatih orang-orang petani kedelai hitam, melatih petani kopi, dia nggak usah membeli tanahnya ya, tanahnya itu tetap aja dikuasai oleh petani, cuman kita memberikan arahan supaya mendapat produksi hasil yang berkualitas. Habis itu diarahkan untuk menjual produk kita. Nah, jadi kita nggak perlu ya itu kemitraan strategis namanya. Ya, nggak perlu harus membeli tanah dulu, harganya mahal, belum membeli mencari karyawan, nah, harganya tambah semakin mahal kan. Lebih baik membangun kemitraan-kemitraan itu lah jauh lebih 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 apa ya? Ya jauh lebih anu lah, eh, menguntungkan ya. Karena kita tidak terkena beban pajak, tidak terkena beban pemeliharaan, tidak terkena beban pegawai. Ya, hampir semuanya saya lihat tuh kayak YIA tuh
yang mulai ya itu apa? Angsa Pura ya. Angsa Pura itu udah punya anu loh, punya kemitraan-kemitraan pinjaman itu. Karena saya lihat dari yang dikerjakan oleh anak-anak mahasiswa S1 yang magang itu ternyata mereka diminta untuk melakukan anu, apa pengawasan terhadap kemitraan Angsa Pura berkaitan dengan usaha kecil itu. Ya, kalau Pertamina apa nih? Nah, ini Pertamina ini ya masalah nggak usah MKM ya, tapi menggunakan produknya ya, produk energi ya. Kalau melon, melon itu kan rata-rata dipakai oleh rakyat kecil kan, melon, tabung melon ya. Sekarang tuh LPG mau diganti apa tuh masih kok heboh mana? Katakan LPG mau diganti apa itu? Itu kena apa? Anu? Kalau nggak jelas ngapain harus diganti? Anu? Itu jadi kayak bikin anu ya, koperasi merah putih ya, yang bikin. Lalu kan orang mengkait-kaitkan, oh LPG kan yang menguasai Yusuf Kala katanya itu. Bener kok, bener gitu mas. Betul, Pak. Hah? Betul, Pak. Betul loh. Makanya diganti supaya supaya nggak bisa apa-apa. Ya. Ya, untuk tempat kita ini kok sukanya anu ya, kalau itu bener kan kayak orang balas dendam tuh ya, saling bermusuhan itu ngopo no ya. Tempat kita ini kan sin demokrasinya kan tidak demokrasi partnership, tapi opponentship, saling berlawanan, bermusuhan. No. Nek ra masuk kelompok iki ya musuhku, ngono. Maka perlu dibites. Ngono. Coba lihat. Kalau sekarang mungkin lagi yang di atas angin Pak Jokowi. Tapi mungkin juga nanti setahun ke depan ganti lagi orang lain lagi. Siapa lagi? Apakah dia lebih baik? Ya belum tentu lebih baik juga. Karena cara cara pandangnya demokrasinya kan masih demokrasi feodalis. Siapa yang ikut saya itu yang diopeni, yang nggak ikut saya nggak diopeni. Nah, nah ini fly flywheel effect, efek anu, roda berputar. Resiliensi rantai pasok, kolaborasi erat dengan pemasok lokal. Nah, betul. Ya di Indonesia itu karena pertanian itu yang saya masih masih anu ya, saya masih mikir pertanian kita itu kan ini jumlah apa, luasnya luar biasa, untung subur banget. Tapi kan tingkat produktivitasnya rendah. Karena dikelola sendiri ya diopeni dewe nggak ngerti teknologi nggak ngerti ya semuanya serba ikut zaman biyen lah pokoknya ikut zaman biyen. Nah coba kalau industri-industri yang misalnya industri yang berkaitan dengan pertanian ya kayak kayak tadi itu kayak Unilever, Unilever apa tadi sih, Nestle yang itu kan banyak menggunakan kedelai misalnya bahan bakunya. Nah itu kan bisa berkolaborasi dengan kelompok tani itu. Nah, tinggal kelompok taninya di dilatih ya, dipelihara lah kira-kira gitu. Nah, pasti akan menghasilkan produk-produk yang pertanian yang dibutuhkan oleh Nestle dengan bagus. Karena aneh sekarang itu kita ini apa ya beli kedelai aja dari Amerika, ya toh? Beli kedelai Amerika, beli hewan hewan apa mas? Hewan kurban ya sekolah luar negeri, yang kalau jadi itu apa loh? Apa apa semuanya dari luar.
Coba aja sekarang kita memandang pertanian kita, menghasil apa yang dicetak di atau yang ditanam di tani kita itu. Semuanya padi kan. Padahal kebutuhan industri itu tidak hanya non padi, banyak banget. Makanya ya memang anu ya pertanian itu memang cantik untuk dijadikan lahan politik ya. Karena jumlah orangnya banyak, ya orangnya lugu-lugu, ya, mudah dipengaruhi gitu. Akhirnya kayak sekarang ini ya, suaranya selalu dimanfaatkan orang, tapi rezekinya ya nggak pernah naik-naik gitu-gitu aja. Hmm. Mendahului kepatuhan hukum dan hindari sanksi ya. Kalau kita CSF ya kita dianggap patuh hukum memang. Jadi memenangkan hati ya kemudian dengan CSR itu kita akhirnya ya dekat dengan konsumen ya. Kita selalu melatih mereka ya, memberikan dampak positif dalam bentuk apa nilai tambah gitu. Karena kita punya kepedulian tentang environment, sosial dan government, akhirnya ya banyak orang asing juga tertarik kan. Ya gitu. Hmm. Ya, CSR menciptakan mutual benefit keberhasilan perusahaan memperkuat keberhasilan masyarakat dan sebagainya. Jadi memang ya itu consumer self value itu benefitnya memang banyak karena keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar eh, membutuhkan duitnya, tapi kita tidak membutuhkan orang-orangnya, yaitu jadi bom waktu sebenarnya. Adakah pertanyaan atau mungkin mau berkomentar monggo saya persilakan. Ada yang sudah menggunakan CSR toh? Jadi kalau yang tadi contohnya kan perusahaan besar saja. Kalau CF, perusahaan besar itu sudah sampai ke customer self value sebenarnya. Ya, karena mereka banyak memberikan pembinaan. Kalau perguruan tinggi itu ya customer self value karena pengabdian masyarakat itu kan meningkatkan melatih produktivitas. Apakah melakukan rebranding atau membuat produk baru atau services baru gitu atau pengembangan kualitas produk gitu. Kenapa ini? Nah, esensi bisnis modern yang berkelanjutan adalah menciptakan keuntungan ekonomi dengan cara menciptakan nilai bagi masyarakat. Jadi ada untung, masyarakat tidak buntung. Nah, kalau kita bicara kapitalistik murni, masyarakat kita untung, masyarakat buntung. Tapi sekarang ekonomi kita untung, masyarakat juga merasa diuntungkan. Kenapa demikian? Ya tadi karena masyarakat membeli produk-produk kita, ada sebagian kembali kepada masyarakat dalam bentuk nilai tak benefit, ya, dalam bentuk benefit, nilai tambah, ya. Benefitnya macam-macam, ya, bisa misalnya fasilitas umum yang lebih bagus, atau mungkin produknya lebih menjadikan menjadikan atau lebih menjadikan konsumennya lebih sehat, bisa gitu. Ya. Karena perusahaan yang bertahan bukanlah yang membagikan sisa keuntungan melalui filantropi,
melainkan yang menjalankan keberlanjutan sebagai instrumen. Ya, kalau kalau niki Islam banget, emang Islam emang iya. Bergaul itu berdagang itu dalam rangka ukhuwah Islami, ya, bukan ukhuwah, ya, memang ukhuwah Islami ya. Nah, nah, tanggung jawab sosial bukan lagi aktor biaya, tapi adalah investasi masa depan. Bun, adakah ingin bertanya atau mau mengomentari something something? Monggo. Izin Pak. Ya, monggo monggo. Iya, mau cerita sharing aja nih Pak. Kemarin kan saya beberapa waktu lalu habis ketemu sama teman Pak itu. Kebetulan dia itu orang hukum, terus ketemu juga sama orang fisip atau orang politik. Jadi Mm-mm, ini singkat cerita ngobrol-ngobrol Pak. Jadi coba sebut, kebetulan kan basic saya ekonomi Pak ya. mm-mm, Ini coba diskusi, banyak hal yang kami bahas. Jadi sebut-sebutan dosa nih Pak. Siapa sih sebenarnya bidang, kan ada yang paling berpengaruh terhadap kondisi di negara kita ini kan ada tiga Pak ya. mm-mm. Dari orang hukum, dari orang ekonomi, sama orang politik Pak ya. Itu yang banyak memegang hajat orang ini Pak. Ya. Jadi di satu pembahasan itu saya itu Pak di orang ekonomi diserang habis-habisan Pak. Katanya yang paling banyak dosanya itu orang ekonomi kita katanya Pak. Soalnya kapitalisme ini yang diterapkan, yang diajarkan juga di perkuliahan segala macam sehingga yang diterapkan produk apa output-output yang dikeluarkan orang ekonomi ini kapitalistik nih kesenjangan nih luar biasa sekarang Pak ya. Ya. Nah, saya coba serang juga orang hukum bilang ah hukum ini juga ah kalau kita bilang hukum juga parah juga dari sisi keadilan kan eh, Hmm. orang-orang yang lemah mungkin ya agak kesulitan terus kalau secara adilnya hukum kan harusnya juga bisa berefek ke keluarganya itu kan harus diperhatikan juga kenapa hakim yang menentukan kenapa jaksa yang menuntut harusnya kan ini keluarganya mungkin kalau dari sisi Islam Pak ya kan begitu ya Pak Hmm. berpendapat hukumnya. Nah itu benar nggak Pak kira-kira yang paling banyak dosanya orang ekonomi ini Pak kondisi kita Yang, sekarang. yang paling banyak dosanya pemimpin, Pak. Yang paling banyak dosanya pemimpin. Karena yang menetap boleh tidak boleh kan pemimpin nih. Nah, makanya sekarang itu eh, tapi heran juga jadi pemimpin itu kok ya rebutan juga ya misalnya. Nah, padahal ya ya seperti itulah Bang. Bukan menakutkan sebenarnya. Kalau kita lihat dari sudut anu ya, dari sudut ya apa tuntutan nanti di akhirat ya, kalau dalam sudut Islam ya. Nah, makanya sebenarnya kunci utama itu adalah makhluk akhlakul karimah sebenarnya. Akhlakul karim. Apapun kalau yang dipegang oleh orang yang berakhlak kan mesti akan lebih baik. Orang-orang yang tidak punya akhlak artinya free values ya. Kan ini kalau yang positifis itu kan free values. Nilai di anu yang dipakai adalah yang dianggap menguntungkan bagi dirinya, bagi. Nah, kalau kalau kita pakai prophetic itu value laden, value yang ditetapkan kan akan beda itu. Yang dia untungkan, yang di, yang paling untungkan apa ya itu yang dipakai. Ekonomi orang ekonomi apa jelas oportunis ya mencari apa anu enggak ini mau mencari anu eh, tidak untung itu ada bahwa yang enggak sih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, akibatnya dari keuntungan sebanyak-banyaknya itu kan lalu
Yang dilakukan apa, Mas? Yang dilakukan apa? Eksploitasi itu, pasti eksploitasi. Karena orang yang kalau kita bicara positifis itu orientasinya kan pasti 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 materi, ya. Coba ya kalau saya lihat ini ya. Hmm. Nah, saya bukanya. Belum lagi Pak yang paling parah Pak, katanya karena orang ekonomi riba merajalela jadi kita ratakan Pak. Banyak efeknya kan riba-riba Pak ya. Ya, riba-riba. Orang ekonomi katanya belum berhasil ngatasin itu Pak. Ya, sebentar. Nah, jadi begini ya, bikin kita takut juga ya, Mas. Kan, Mas. Iya Pak, karena terus terang saya S1 Pak itu belajar di kampus juga ya kebanyakan teori ekonomi klasik kayak Adam Smith, Karl Marx segala macam. Memang masuknya Eropa semua Pak kemarin Pak dapatnya. Nah, oke. Kalau tadi kan saya bilang bahwa orang yang positivis itu kan meniadakan ya nilai-nilai ketuhanan memang absen dari situ. Ketika mereka meletakkan atau memisahkan diri dari nilai-nilai gereja, akhirnya kan menjadilah ilmu sekuler tahun 1600 saya bilang itu. Dulu siapa yang membuat itu namanya masyarakat Royal Society. Masyarakat Royal itu kumpulan para orang-orang cendekiawan ya, eh, ingin menyatakan bahwa ilmu tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, eh, profetik. Makanya kemudian kenapa demikian? Ya, karena zaman dulu itu kan temuan-temuan itu seringkali bertentangan dengan profetik gitu loh. Makanya dipisah lah. Udahlah kita pisah sajalah, bikin pusing. Nah, karena dia bisa kan tetap aja bahwa ilmu itu harus ditopang oleh sebuah media namanya values, ya. Kalau dulu kan medianya moral, moral profetik. Sekarang moral apa media yang jadi penopangnya itu? Nggak ada. Nah, jadilah filsafat ilmu. Bikinlah filsafat ilmu untuk menopang sebagai media ilmu yang di, dibangun, ya, ya, hingga sekarang ini. Nah, tapi karena itu nilainya itu nilai dari self interest manusia, maka dia tidak bisa lepas dari oportunis, selalu mencari keuntungan itu. Tidak, makanya ya mereka sulit untuk keluar dari apa yang dia dibangun sendiri itu. Tidak, tidak. Kalau dia menggunakan nilai profetik kan misalnya ya riba nggak boleh. Tapi dia tidak mau keluar dari itu ya tetap riba tetap jalan terus melakukan dipakai terus sama mereka. Apalagi orang-orang itu nggak percaya dengan Tuhan. Ya riba bagian dari keuntungan. Hanya bagi kita aja. Nah sekarang kita tuh mau keluar nggak? Makanya kalau coba lihat di sini. Kelihatan nggak ini Mas? Kelihatan toh? Nah ini. Kan kita itu kan kalau cari cari rezeki itu kan ada empat level ini. Ketika kita orang kalau kita beragama, terus saja rezeki pertama yang kita cari apa? Pasti yang di atas ini, ridhonya Allah ini. Karena tujuan kita hidup itu kan untuk dalam rangka untuk mencapai pada puncaknya itu jannah kan. Siapa sih orang hidup itu lalu tidak mau masuk ke jannah? Emang kalau kita itu ada yang mau tidak ingin, "Ah, enggak, saya mau ke jannah Pak, saya ingin harta saja." Ada toh? Ada boh? Enggak ada, pasti enggak ada. Tetapi kan ilmu kita itu orientasinya ke ini Pak, harta benda ini, kebendaan ini. Ilmu ini dewe iki.
Karena memang karena mereka itu tidak percaya pada tiga ini, tidak ada konsep Tuhan. Makanya kita mengambil yang terendah. Makanya sekarang itu jadi lebih orang rebutan, lalu muncul persaingan. Manusia tidak mencari kebutuhan, tapi mencari keinginan. Kan manusia mencari keinginan sekarang, bukan kebutuhan. Orang menyebut nafsu aumah kan. Nah, orang nggak pernah bicara masalah. Kalau keuntungan, ya saya bicara masalah self actualization, ya. Lomba-lomba mendapat harta sebanyak-banyaknya. Bukan berlomba-lomba untuk mencari apa masalah sebanyak-banyaknya kan nggak begitu. Nah, karena konsep itu konsep keduniaannya itu terutama ekonomi, lalu terasa sekali yang mengerjakan dalam bentuk nyata kan orang ekonomi. Tapi jangan lupa bahwa pertama kali yang menjadikan semuanya terjadi kan orang politik. Kan ada keputusan politik dulu, ya toh? Ada politik membuat aturan. Siapa yang menentukan? Orang politik toh. Kemudian orang hukum menjalankan, ya toh? Nah, kemudian di breakdown lagi jadilah aturan-aturan ekonomi. Makanya bisa nggak kita, makanya saya selalu mengajak kepada profetik. Marilah kita tuh agak yang ke profetik. CSF ini kan profetik ya. Mungkin tidak ada namanya lah, namanya pakai apa ya, pakai agama-agama. Tapi kalau kita lihat banyak loh langkah-langkah bisnis tuh yang bersentuhan dengan profetik. Ya toh kayak ini, kayak CSF ini, ya mungkin CSR itu mungkin sebagai orang, anu lah, orang charity lah, ber, bersedekah. Kalau kita kan biasa Jumat, Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah itu kan bagi kita kan apa yang minta duit no. Kalau orang Barat, oh itu apa? Untuk tak duit. Memang ada yang sudah melakukan Jumat berkah belum? Coba sampean itu kalau bukan tidak punya agama, pasti pandangan kita minta duit, ngabisin duit tanpa ada dampak apa-apa. Karena kita punya yakin bahwa apa yang kita berikan itu akan berdampak balik pada kita, ya kita semangat. Ya, dampak baliknya apa? Ridha Allah atas itu. Karena ridha Allah aku happy, ya kan? Ridhonya Allah aku jadi anak soleh, jadi orang yang soleh karena selalu saya patuh pada Allah. Soleh. Orang soleh itu pasti kan selalu mengejar bukan keinginannya kan, tapi kebutuhannya saja. Sehingga sehat ya, ya toh. Sehingga apa yang diberikan Allah dalam bentuk harta itu merasa cukup. Apapun ya dia cukup. Tapi sekarang kan enggak, orang dituntut untuk tidak cukup, merasa tidak cukup. Sehingga ya terjebak utang lah, terjebak ini, terjebak itu. Apalagi kalau nilai profiting yang ada lalu jadi individualistik. Nah, sudah kan, kerjasama sudah nggak ada, saling bantu juga nggak ada. Akhirnya stres sendiri. Ya. Punya anak rawani, berkeluarga rawani, akhirnya tertundalah perkawinan. Nah, kan dampak dari individualistik itu gara-gara urusan duit itu jadi masalahnya berkepanjangan, Mas. Coba sampean takkan gimana Mas? Kok udah terima? Ah, belum nyambut gawe, Pak, belum kerja. Udah kerja, ah, uangnya belum cukup, Pak. Udah, udah, udah mulai berani cukup itu punya anak nanti Pak, punya anak nanti biayanya besar. Jadi utangnya itu utang biaya aja, utang dunia terus. Nah, orang zaman dulu anaknya 10 itu nggak pernah dikaitkan dengan jumlah harta, jumlah uang. Ya urip kabeh. Sampean berapa keluarga anunya saudaranya, Mas?
Iya, Berapa, Pak. Mas? Hah? Iya, benar, Pak. Berapa? Iya, Pak. 3. Bapak Ibu kerja apa? Eh, Maaf ya, PNS, Pak. PNS, Pak. apa itu? PNS dulu, Pak. PNS ya. PNS. PNS pejabat enggak? Pak, Golongan golongan 3. golongan saya kurang tahu itu, Pak. Ya, artinya PNS. Beliaunya kan nggak pernah berpikir punya anak 3 lu kaitkan dengan gajinya toh. Tanya sama bapak. Ora. Kalau sekarang kan iya. Kalau ditanya kamu kan nanti nggak cukup pak uangnya. Loh itu kan rezeki jangan jangan pokoknya jangan sekali-sekali menghitung-hitung anu apa tuh rezeki anak itu lalu dikaitkan dengan anu kita penghasilan kita kan rezeki itu kan tergantungnya tergantung Allah. Coba kita tanya anak punya anak 1 2 itu kan pasti dikaitkan dengan berapa yang aku hasilkan. Karena orientasinya kepada yang paling bawah itu harta tadi itu. Coba anak orang-orang barat tuh, kan orientasi harta itu kan jadi manten juga enggak, punya anak juga enggak, akhirnya populasinya apa? Anjlok kan di barat itu. Lalu dia untuk apa? Dia punya uang banyak memang untuk apa? Bingung sendiri. Akhirnya jadilah filantropis. Kembalikan uangnya dikembalikan lagi ke bawah. Ya. Bagi orang-orang yang sadar kayak Bill Gates, kayak Steve Jobs, kayak itu kan lalu uangnya kan banyak dikembalikan ke bawah. Makanya kita tuh berbahagialah pada kita, si kita ini, kita punya konsep bahwa hidup itu mencari Allah itu. Kan tidak ada orang orang berpendidikan lalu nggak usah beli, nggak usah makan. Orang nggak pendidikan aja makan, apalagi kita. Nah, cuman masalahnya sekarang kenapa kok serba khawatir itu karena apa? Kolaborasi kita, ya kebersamaan kita, persaudaraan kita itu sekarang semakin merenggang. Coba aja lihat. Loh saya ini dari keluarga anak 10 ya. Kemudian nenek saya loh, anak 15. Nah, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian bisa sekolah. Kenapa kok bisa sekolah? Ya karena saling saling pegangan itu. Ini bantu yang ini bantu ini, bantu. Akhirnya semuanya sekolah. Sekarang itu nggak ada lagi. Jarang loh sekarang itu. Komunikasi nggak ada. Komunikasinya hanya pakai mesin. Sekarang kan ya. Akhirnya kekhawatiran kita sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat jadi semakin besar. Karena kita mengambil karakter orang-orang yang menciptakan ilmu kita ini menjadi pedoman kita. Ya, makanya kembali ke profetik itu. Ya, kembali profetik itu tidak mesti juru tiap hari kopian, tiap hari pakai celana congklang, ya enggak juga. Biasa buat jadi manusia ya, normal-normal aja lah. Ya. Tetapi tunjukkan bahwa ilmu itu mestinya menciptakan karakter akhlakul karimah. Mestinya begitu. Ketika akhlakul karimah itu tumbuh di antara kita semua, pasti akan saling berkaitan, saling bergandengan. Ya enggak. Kayak sekarang lah. Misalnya sampean sekolah ngapain ya? Sampean sekolah ngopo? Ya Mas. Jenengan sekolah ngopo Mas? Hah? Ngapain sampean sekolah? Ngajar jasa, Pak. Itu jujur itu. Iya, Pak. Jujur. Itu jujur. Ya nah? Jujur. Padahal kan sebenarnya apapun itu ridho Allah itu aja udah. Kalau ridho Allah itu nggak ada orang mencari ridho Allah nggak sungguh-sungguh. Apa mencari ridho Allah belajar enggak ridho Allah? Ya nggak bisa kan? Ketika kita menggantungkan harapan kita pada Allah, pasti kita akan tidak berani untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tidak berkualitas. Pasti berkualitas. Pasti sungguh-sungguh. Bisnis bisnis mencari ridho Allah, mencari profetik. Nggak ada orang jualan udah menyatakan non ini
karena Allah, kemudian bikin produk-produk yang buruk, enggak mungkin. Karena ketika bicara karena Allah tuh akhlak kita tuh tersentuh itu. Nah, kenapa seringkali kita tidak sampai ke situ? Karena tidak ada proses dialogis. Proses dialogis kita nggak ada, kayak gini tuh nggak ada. Ya, makanya saya bilang anak muda itu coba dituntut untuk bicara, berpikir, bicara, tapi kecil. Nah, termasuk di pondok jangan suruh dengar, toh. Tapi biarkan mereka bicara. Ya, orang bicara dikasih pendidikan tuh insya Allah mereka tuh akan bicara dengan tutur kata yang baik. Karena orang berpikir, afala tatafakkarun. Ya, betul. Ya, makanya saya bilang di Indonesia itu kok di semua Jawa ya, jadikan pendidikan kita itu menjadikan orang semakin pasif itu. Karena kita kaya raya, Mas. Sugih banget. Kita itu kaya banget. Kaya banget. Tapi orangnya jadi pasif gitu dan lebih cenderung senang jadi pegawai daripada menjadi seorang inisiator tadi jadi pengusaha jadi pengusaha pun sekarang tuh terjebaknya masih tidak usaha kuliner usaha kecil tuh karena tidak pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur dan suprastrukturnya supaya kita memiliki sebuah basis industri yang kuat enggak ada kok bisa Korea Selatan tuh bisa berubah menjadi negara seperti itu dari yang gak punya apa-apa, sumber dayanya miskin, apa-apa miskin. Tetapi mereka memiliki grand plan, ya, grand planning yang bagus tentang negara itu harus menjadi seperti apa. Makanya ya kayak sekarang ini negara ini kok apa menungso ini tidak pakai. Nah, kita punya nggak grand planningnya? Dulu yang zaman Pak Harto enggak loh. Zaman Pak Harto dulu kan menyiapkan dulu apa jati diri butir-butir Pancasila mesti nggak ada. Zaman Pak Harto udah lahir belum ya? Ya Mas, Masih baik, Pak. masih bayi, masih bayi ya. Nah, zaman Pak Harto itu dia menyiapkan dulu, ya jiwa kebangsaannya kuatkan dulu. Pokoknya Pancasila, kemudian butir-butir Pancasila itu apa-apa, itu harus dijalankan, gitu kan. Setelah itu siapkan sumber pangan. Ketika manusia punya ideologi, disiapkan pangannya dulu, kemudian pangan disiapkan supaya semua orang makan. Baru bicara industri, industrinya diperkuat. Pabrik baja dibangun. Ya, karena apa? Karena akan membuat pabrik-pabrik yang kira-kira akan membutuhkan itu. Ya, karena kenapa kok Pak yang dibangun pabrik-pabrik? Karena zamannya Pak Harto itu kan yang mempercepat nilai tambah itu kan memproduksi produk. Kalau itu kan pertaniannya sudah kuat, kan sudah swasta lalu industri alat berat, betul? Lalu industri alat canggih, pesawat terbang kan kita sudah punya, Mas. Tapi mungkin ya ada yang nggak suka kan, kemudian Pak Harto dilengsarkan. Mungkin ya peran Pak Amerika, peran orang luar mungkin juga besar itu. Kan Pak Harto kan punya mm, apa namanya repelita kan, rencana pembangunan 25 tahun, 30 tahun itu. Sekarang coba. Sekarang betul nggak ada. Saya ini apa ganti presiden, ganti acara tuh. Makanya kita nggak pernah merasakan kita itu sebenarnya sudah sampai di mana tuh pembangunan kita. Tiba-tiba muncul rencana tinggal landas 2045. Lalu ini apa stepnya gimana ini sampai di sana itu. Ketika kita melihat sendiri fakta realita di lapangan itu, muncul NPK itu, muncul koperasi apa merah apa merah putih, muncul macam-macam. Ya, AEA terus. Ya sekarang coba lihat. Ketika MBK berhenti sejenak, nah, toh,
harga harga jadi menurun. Berarti kan inflasi disebabkan oleh MBG. Kita yang punya jalan, harga-harga naik, Mas. Tiket turun, gara-gara ada masalah kemarin seminggu itu, harga-harga turun. Cabai yang nggak biasanya 65 jadi 45. Kan, Pak? Kan mestinya kualik itu. Uang mesin ekonominya jalan kok malah inflasi. Kenapa ya? Ya karakter itu sebenarnya masalah karakter. Ada sesuatu yang nggak pas. Misalnya harga 10 diaku 30. Ya tadi kacau. Kan yang masuk-masuk yang sedang disekolahkan itu kan karena itu toh. Makap toh. Betul nggak? Betul, Pak. Wis memang Wah, dulu saya mumet banget. Tidak sesuai dengan teori. Nah, nah. Karena makanya kalau orang sekolah malas ya gimana orang melakukan antara teori dan kenyataan nggak jalan. Karena pendekatan kita kekuasaan bukan pada etik. Mestinya kan semakin maju negara itu pendekatannya pakai etik, regulasi, kesepakatan. Apa yang kita sepakati itu yang dijalankan. Kalau ini enggak, ya disepakati tapi tidak jalankan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya wes kacau. Ya, SBY Mas. Mumet. Tadi kok kita kok sampai sini. Tadi ngomong apa tadi? Nanti saya serang balik Pak orang hukum sama politiknya Pak. Kan yang bilang itu yang buat aturan kan orang politik kan yang di DPR. Pertama kali apa siapa yang membuat aturan? Semua kan dari DPR. Makanya kan banyak sekarang banyak pedagang, pengusaha ingin jadi penguasa supaya dia bisa membuat aturan kan. Penguasa itu kan meminta minta anggotanya di DPR untuk membuat aturan-aturan itu sesuai dengan kebutuhannya kan. Nah, aturan itu lalu dijalankan oleh orang hukum yang bagian hukum, ekonomi yang bagian ekonomi ya. Hukumnya hanya mencari kalau ada orang salah baru dia semprit. Tapi kalau orang ekonomi dia menjalankan semaksimal mungkin apa yang dilakukan yang diatur oleh oleh keputusan di parlemen. Nah, ya wajar lah orang ekonomi apa tuh banyak salahnya karena memang banyak yang karena yang bekerja kan orang ekonomi. Kan orang manusia itu orang banyak salah itu karena banyak berbuat. Coba kalau nggak berbuat, nggak pernah ada salahnya itu. Oh, nggak berbuat atau bersalah. Nah, tugas kita itu berbuat tapi meminimalisasi kesalahan. Itu jangan melakukan kriminal lah kira-kira kalau salah ya salah karena ya kecerobohan dan sebagainya. Kan tiada gede yang tak retak, gitu. Artinya tidak ada manusia yang sempurna kan sampai husnul khotimah. Nah, ketika husnul khotimah itulah kesempurnaan kita. Kan tidak ada lagi eh, untuk kita ingin berbuat lebih baik lagi karena sudah selesai di situ. Oke, ini berapa nih Mas? Besok lagi ya. Ya Pak. Nanti ini sampai butuh PPT-nya nggak sih? Boleh Pak untuk belajar-belajar nanti Pak. Refresh-refresh nanti Oke. Pak ya sebelum ujian. Eh, ya ini kan minggu depan kan kalian yang presentasi ya. Betul Pak. Teman-teman Ya, udah nyiapin Pak. udah siapin. Alhamdulillah. Ya sambil sambil ngomongin Indonesia. Ye, matur nuwun ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Sehat selalu ya. Jangan ada yang sakit. Semoga Amin tetap amin. semangat, Dulu Pak. tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama nih.